Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Wahyu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin. Semoga kita mendapatkan sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, Bapak Ibu yang sekarang lagi kondisi sakit, saya doakan moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang pola hidup dan makan Rasulullah di bulan Ramadan, seperti biasanya saya mau nanya dulu, hari ini Bapak Ibu sehat mboten? Alhamdulillah. Jadi kalau jenengan sehat berarti insya Allah itu dijabahi sama Allah. Jadi kuncinya untuk sehat itu cuma satu, Pak, satu bahagia. Kuncinya bahagia. Jadi apa yang terucap dari mulut kita itu adalah doa. Jadi kalau pada saat jenengan diuji oleh Allah dengan sakit, jenengan bilangnya, aduh sakit beneran. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu adalah sebenarnya doa. Jadi kalau jenengan kepengen sehat, terus-terusan ya sebisa mungkin saya ucapkan Alhamdulillah sehat. Itu nanti secara tidak langsung otak bawah sadar kita, otak kanan kita itu akan menuntun kita untuk menjadi sehat dengan bantuan Allah, seizin Allah. Oke, sebelum saya melanjutkan, ini profil saya, mungkin ada yang masih belum kenal, itu profil saya. Ini saya sedikit mengulas pada materi yang lalu. Kira-kira materi yang 1,5 bulan lalu pernah saya sampaikan, masih ingat mboten? Masih ingat? Masih ingat mboten? Ini salah satu materi yang tempo hari kita sampaikan. Jadi pola makan. Jadi kembali lagi pola makan. Masih ingat? Kalau masih ingat, saya maklum, karena biasanya setelah usia 40, fungsi otak sudah mulai menurun. Jadi nanti di sini akan kami sediakan beberapa herbal. Tadi ada yang batuk-batuk, monggo ke depan dulu, saya kasih obat herbalnya. Monggo yang batuk. Bapak, Ibu, atau monggo bisa, yang batuk bisa maju ke depan, ada obat herbalnya. Monggo, Pak. Ya Bapak, adik-ibu, tadi kayaknya ada ibu-ibu yang batuk-batuk, adik-adik mungkin, monggo. Kalau yang batuk, monggo ke depan. Batuk, batuk Pak, batuk, ini sudah habis yang obat batuknya. Siapa yang hari ini mulai mengalami kepikunan? Daya memorinya sudah mulai menurun. Monggo yang mulai amnesia, mulai menurun daya, monggo maju ke depan, Pak. Itu nutrisi otak, Pak, untuk fungsinya untuk mengembalikan fungsi otak kita yang sudah mulai melemah. Jadi Bapak Ibu, mitra Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Wahyu. Jadi sebelum saya membahas masalah ini, membahas masalah apa namanya? Bentar ini. Jadi monggo ini Pak. Jadi pola makan. Jadi kita mengulas pada sesi yang sebelumnya, Jadi semua penyakit berawal dari perut. Jadi Bapak Ibu, jadi semua penyakit berawal dari perut. Nanti ada hubungannya dengan perilaku dari Rasulullah. Jadi pola makan yang bagus gimana? 50% sayur plus buah,
25% lauk pauk, baru 25% adalah karbohidrat. Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebenarnya bukan makanan yang enak-enak, bukan Pak. Yang dibutuhkan sel kita namanya karotenoid. Karotenoid itu dapat dari mana? Dari sayur-sayuran yang segar sama buah berwarna-warni. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak orang yang sakitnya macam-macam aneh-aneh ya karena perilaku pola makannya tidak sehat. Jadi orang sekarang itu hanya ngikutin mulut, tidak memikirkan perut. Padahal ada ininya, ada yang berproduksi di tubuh kita itu namanya perut, Pak. Jadi kalau perut itu tiap hari dibuat makan terus tidak pernah dijaga makanan yang sehat, yang terakhir adalah makanan yang kita makan adalah sampah. Jadi bukan nutrisi untuk tubuh kita, tapi sampah. Makanya ada penumpukan penyakit macam-macam, ada stroke, ada kanker macam-macam. Karena apa? Perilakunya yang tidak sehat. Jadi kalau kepingin jenengan kepingin sehat, ayo dirubah. Mulai dari sekarang, pola makannya dirubah, perbanyak sayur plus buah. Jadi nasi atau karbo itu hanya menduduki 25%. Bukan 100%, bukan yang 50% adalah sayur plus buah. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalau jenengan sudah sakit, ayo dirubah. Bisa, tergantung keinginan jenengan. Innamal a'malu binniat, semua tergantung niat. Kalau jenengan sakit, tapi jenengan kepengen sembuh, ya harus dirubah perilaku yang tidak sehatnya. Jadi itu kalau jenengan sudah sakit, tidak mau berubah perilakunya, maka obat apapun, sebagus apapun obat, semahal apapun obat, percuma diobati. Oke, mending duitnya disimpan. Jadi pada kesempatan ini kami mengajari perilaku sehat tanpa obat. Bisa. Dan di Rasulullah sudah diajarkannya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita menginjak pada pola makan, ada pada makan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh yang tadi itu Pak nggih. Kenapa Pak? Oh, kebutuhannya itu tergantung dari pasien, Pak, dari masing-masing orang, Pak. Jadi kalau kita ngikutin dari patokannya itu BMI, Body Mass Index. Jadi kalau kita mau melihat tubuh kita itu gemuk atau enggak, lihatnya BMI, Body Mass Index. Body Mass Index itu hitungannya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti ketemunya berapa? Kalau di bawah 17,5 itu masuk kategori rendah kurus. Kalau 17,5 sampai 24 itu masuk kategori normal. Kalau 24,5 sampai 30 masuk obesitas. 30 sampai 40 masuk kategori parah. Jadi kalau hitungnya itu tergantung dari kondisi masing-masing ini Pak, dari pasien. Jadi kalau pasien sudah gemuk ya makannya harus dikurangi, perbanyak sayurnya. Jadi di situ, jadi makanya kepada saya perlu jelaskan bahwa itu tergantung dari kondisi. Kalau pasiennya udah gemuk ya, jadi makannya ya perbanyak sayuran sama olahraga. Jadi nasinya dikurangi banget. Karena penyebab dari gemuk itu biasanya dari faktor karbohidrat Pak. Ya, takar sendiri. Jadi nanti jenengan lihat tubuh kita sudah masuk kategori apa, gemuk, normal atau overweight. Jadi situ nanti berarti kalau sudah sudah gemuk banget ya, berarti harus nasinya dikurangi banget. Jadi perbanyak sayurnya, makanya apa? Nah, takarannya adalah ya tergantung dari pasien, tergantung dari masing orang. Jadi nggak bisa dibuat patokan berapa gram gitu. Kalau saya sendiri ya, biasanya kalau saya sendiri kan juga sekarang lagi program diet gitu. Jadi kalau saya untuk menurunkan berat badan 1 kilo dalam 1 minggu itu ya saya cuma makan kentang 2, telur 1 tiap hari. Kentang 2, telur 1 Pak. 1 hari. Kenapa Pak? 1 hari. Ya. Ya, 2 kentang sama 1 telur rebus. Apa Pak? Telur rebusnya 1. Jadi itu nanti masih ditambahi sama olahraga Pak. Olahraganya jalan kaki 30 menit per hari. Itu kalau saya buat rata-rata itu per hari turunnya 1 kilo. Tapi kan gini kadang-kadang kan
Kita bicara tentang teori nggih, 1 kilo tiap minggu. Tapi prakteknya kalau udah kumat geragasnya Pak, beda lagi. Jadi di situ. Jadi makanya untuk kecepatan dari turunnya berat badan tergantung dari masing-masing orang. Seberapa dia niat untuk berusaha untuk merubah. Karena kalau zaman dulu Pak, orang sakit itu karena kurang makan. Kalau zaman sekarang itu orang sakit karena kelebihan makan. Jadi kalau yang dulu itu Pak, gemuk itu adalah kemakmuran. Kalau sekarang gemuk penyakitan, tanda-tanda penyakitan. Ya, makanya kalau menjadi tua itu pasti, setiap orang pasti akan tua. Tapi menjadi sehat, menjadi bijak itu adalah pilihan. Menjadi tua itu adalah pasti. Menjadi sehat itu adalah pilihan. Jadi kalau kita sudah badannya kok dari rumusnya BMI itu body mass index itu kok sudah masuk kategori sudah obesitas ya, kita wajib ngerem. Ngeremnya apa? Pola makannya harus dikontrol. Nah, tiap orang beda-beda, ada yang bisa, ada enggak. Nah, kembali lagi pada masing-masing innamal a'malu binniyat. Seberapa kuat dia untuk berusaha menurunkan berat badan? Bisa. Tergantung dia mau sehat apa enggak. Kalau enggak mau sehat ya sudah. Makanya kembali lagi pada pola pikir ya. Kalau tadi ya pada kajian yang sebelumnya bahwa saya 88% penyakit karena faktor pikiran. Jadi kalau kita bilang sehat ya sehat, atau bilang tidak ya sudah saya nggak bisa berubah Ustadz, ya sudah percuma diobati. Nah itu kembali lagi faktor pikiran yang mengendalikan. Jadi otak kita sebagai pengendalinya, perut sebagai produksi, mulut kita itu sebagai proses untuk memasukkan. Jadi orang sekarang kan makan bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Gini, Mbak. Ya, jadi sekarang Pak, makanya kan pada kajian sebelumnya, penyakit sekarang kan aneh karena apa? Kita zaman dulu kita susah dapatkan makanan yang dulu itu makannya semua organik Pak. Tapi yang sekarang terjadi apa? Makanannya adalah makanan yang sudah siap saji. Jadi kenapa orang-orang dulu sehat-sehat? Karena orang dulu kalau yang saya pernah cerita zaman dulu tahun di bawah 90 kalau saya makan ayam itu setahun sekali Pak pada saat lebaran. Itu pun ayamnya dari ayam kita sendiri kan. Nah sekarang yang terjadi ayam kita yang makan ayam apa? Ayam potong, 35 hari sudah panen. Itu yang jadikan penyakit sekarang anak-anak. Sama kalau tadi itu, kalau kita sayuran dulu kita metik dulu di kampung kita sendiri ya, sekarang semua sudah disuplai dari luar kota. Kita tidak tahu komposisinya apa, itu yang terjadi. Jadi kalau dari kajian yang pernah saya ikuti Pak ya, kalau jenengan makan nasi kandungan nasi yang sekarang Pak itu adalah pestisidanya di ambang batas normal. Yang pertama. Yang kedua adalah mengandung senyawa arsenik, racun yang dipakai untuk membunuh aktivitas murni itu. Yang ketiga adalah mengandung senyawa timbal yang susah diurai. Dan yang sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa nasi sekarang dipakai pemutih. Jadi kalau pemutih itu nasinya kita makan, yang terjadi adalah masuk ke dalam perut kita. Itu yang terjadi tanpa kita sadari. Kalau itu saya belum bisa menjawabnya, harus pakai data penelitiannya Pak. Ya, makanya kalau tadi saya katakan bahwa kalau bisa jenengan mulai sekarang yang sudah mulai overweight ya, sudah mulai berat badannya tinggi banget, sudah di atas 24,5 itu secepatnya mulai diet. Resep saya itu. Jadi dietnya gimana ya tadi itu? Bisa intermittent fasting, bisa momentumnya nih Ramadan. Jadi Ramadan nanti bisa mulai kita latihan untuk menurunkan berat badan. Tapi kenyataannya biasanya dari penelitian itu pada saat Ramadan tingkat konsumsinya 2 kali lipat. Jadi tidak proses untuk menurunkan berat badan tapi menggemukkan berat badan. Saya sini samun lanjutkan sekarang ada pada Rasulullah. Jadi di pola makan Rasulullah adalah sepertiga udara, seperti makanan, sepertiga nafas.
Oke, hadisnya ini nanti tidak perlu saya bahas panjang lebar, nanti jangan bisa lihat di Google banyak nggih tentang hadisnya. Ada pada Rasulullah adalah satu mencuci tangan nggih. Dicuci tangan dulu untuk menghindari bakteri-bakteri, terus membaca doa dulu, menggunakan tangan-tangan. Kenapa menggunakan tangan? Kalau tangan kiri identik dengan setan nggih. Terus mengambil makanan dekat. Nah, larangan makanan minum berdiri. Nah, kalau larangan minum berdiri berhubungan dengan apa, Pak? Ada yang tahu? Larangan makan minum berdiri. Kalau kita sering acara prasmanan waktu acara ini, ya itu kan berdiri nggih. Tujuannya untuk apa itu, Pak? Untuk mengusir tamunya cepat pulang. Itu enggak sih? Itu. Jadi ada kenapa kita disuruh makanya duduk nggih? Itu berhubungan dengan lambung. Jadi sekarang yang ada sakit asam lambung, salah satunya adalah coba perbaiki kalau makan minumnya duduk. Oke. Kalau penyebab dari asam lambung banyak Pak, bisa dari bisa dari kecut, makanannya kecut, makanan beras bisa. Tapi kalau dari saya menangani pasien itu kebanyakan adalah faktor pikiran. Was-was, cemas, stres, marah, mangkel itu adalah penyakit yang tanpa kita sadari. Itu penyakitnya Pak. Yang kedua biasanya karena faktor kebanyakan minum obat. Oke, kebanyakan minum obat. Jadi kalau kebanyakan minum obat, nanti efeknya adalah lambungnya terkikis Pak. Jadi itu yang terjadi. Oke. Bentar ini ada videonya enggak ya? Mau tahu? Oke. Nah, ini boleh tahu hari ini ada bapak ibu masih ada yang minum obat? Ada yang minum obat? Oke. Ada yang rutin minum obat? Oke. Masih. Sakit apa Pak? Jantung. Jantung. Kalau jantung ada tiga kemungkinan Pak. Pertama asam lambung. Yang kedua bisa jadi karena ginjal. Jadi ginjalnya bermasalah. Jadi ginjal bermasalah, jantung, atau yang ketiga bisa jadi karena berhubungan dengan perilaku pola tidur. Tidurnya di atas jam 23. Jadi jam 23, kalau jenengan tempo hari sudah pernah ngikutin kajian kami yang ini Pak. Nah ini berhubungan dengan jam kerja organ tubuh kita. Jam kerja organ tubuh kita itu ada jam kerjanya Pak. Jadi jam 11 nih, jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu organ liver kerja. Liver atau hati itu mempunyai 500 fungsi. Salah satu fungsinya dia adalah mendetok racun secara alami. Jadi racun-racun tubuh kita sama liver itu didetok, nanti dibuang lewat BAB sama urin. Jadi jam kerjanya jam berapa? Jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Kalau jenengan jam 11 malam sampai jam 3 pagi masih begadang, proses detok tidak bisa dilakukan oleh hati. Yang terjadi apa penyakitnya? Biasanya nanti batu empedu, fatty liver, hepatitis, penyakit kuning, fibrosis hati, nanti kalau dibiarkan lama-lama penyakitnya kanker hati. Itu step-stepnya Pak. Yang kedua adalah dia merubah lemak menjadi energi. Jadi kalau jam segitu kita masih begadang, lemak yang seharusnya diproses untuk menjadi energi menjadi kolesterol. Nanti kolesterolnya masuk ke dalam jantung Pak. Jadi pembuluh jantung, pembuluh darah yang menuju ke jantung, karena kebanyakan kolesterol jadi penyempitan, akhirnya terjadilah jantungnya ngos-ngosan. Nanti efeknya juga apa? Tekanan darah tinggi. Kalau sampai ini pembuluh darahnya kebanyakan kolesterol mampet Pak, stroke. Nggih, Pak, monggo Pak, ke depan Pak. Tadi Pak, nggih. Tidur jam berapa Pak? Tidur jam berapa? Jenengan? Nggih, monggo. Tidur jam berapa? Tidurnya jam berapa? 11. Kalau bisa di bawah jam 11 Bang ya, dirubah. Nggih, Kenapa Pak? Jam 1? Nggih. Kalau bisa mulai sekarang waktunya tidur di setting pokoknya jam segitu tidur.
Oke, jadi tidak optimal nanti proses detoknya tidak optimal karena oke, kerjanya jam 23 sampai jam 3 pagi, Pak. Itu kerjanya hati atau liver. Jadi kalau jenengan misalkan bangun jam 11 tidur, nanti jam 1 bangun, nah itu tidak optimal proses detoknya. Tidak maksimal. Oke, jadi caranya gimana? Sebisa mungkin jenengan mulai sekarang jam segitu tidur. Caranya apa? Caranya salah satunya adalah afirmasi. Tadi obat saya kasihkan itu adalah salah satu obat untuk membuat sakit insomnia. Jadi yang orang sakit insomnia itu salah satu obatnya. Oke, itu yang pertama obat. Yang kedua nanti bisa rendam pakai garam. Jadi sebelum tidur kakinya direndam. Yang ketiga afirmasi diri. Nah ini lagi mempengaruhi alam bawah sadar kita, nggih. Jadi otak kita kembali lagi otak kita. Jadi kita sebelum tidur selalu afirmasi, ya Allah jam 11 tidurkan aku. Ya Allah jam 11 tidurkan. Jadi mengafirmasi diri mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk berperilaku seperti yang kita inginkan. Bisa insya Allah. Dan itu butuh waktu memang. Jadi nggak bisa langsung sekarang afirmasi nanti langsung itu bisa jadi sulhapan nanti. Bisa Pak, nanti kalau bisa dirubah jam tidurnya jam 11 sampai jam 3 pagi, mulai jam 3 pagi tidur. Mungkin kalau jam 2 sih mungkin masih bisa ditoleransi tapi kalau jam 1 itu waktunya masih proses detok Pak. Selanjutnya ini jam organ sudah mulai Ini Bapak Ibu yang sekarang masih menggunakan obat. Nah, mungkin ada yang pernah pakai obat namanya Dewa. Ini ada sedikit video nanti Bu bisa suka konsumsi obat Dewa dexamethasone, awas ini adalah efek jangka panjangnya. Jadi saya sering menemukan hingga saat ini pasien tuh suka sekali mengkonsumsi yang namanya dexamethasone beli bebas. Padahal Bapak Ibu tahu efeknya itu sedemikian menghancurkan tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Apa saja itu? Yang pertama, dia bisa mengiritasi yang namanya lambung. Jadi lambung bisa mengalami iritasi, ada berisiko untuk terjadinya perdarahan lambung. Kemudian yang kedua, tulang menjadi kropos. Kemudian yang ketiga, gula darah meningkat secara drastis. Yang keempat, dia juga bisa meningkatkan tekanan darah. Dan yang kelima, sering juga terjadi yang namanya moon face atau wajah seperti bulan. Karenanya penggunaan dexamethasone tanpa pengawasan dokter bisa memicu berbagai macam penyakit termasuk gagal ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga nih suka banget konsumsi dexamethasone untuk ngatasi limu di badan, ngatasi nyeri lutut ataupun nyeri gigi sekalipun, segera share video ini karena konsumsi dexamethasone berbahaya. Itu kebanyakan di orang-orang sekarang Pak, kalau sakit minum obat anti nyeri. Sebenarnya kalau kita sakit itu adalah alarm dari Allah bahwa tubuh kita tidak sehat, tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalkan persendiannya sakit, tandanya apa Pak? Bu? Kenapa? Laras. Penyebabnya apa Pak? Kebanyakan apa? Kebanyakan zat purin. Zat purin dari mana? Dari goreng-gorengan. Dari mana lagi? Dari jeroan. Jeroan Pak, babat, usus, hati, limpa, semuanya Pak. Tuh, dari mana lagi?
dari seafood yang bercangkang. Contohnya apa? Kepiting, rajungan, kreco, udang. Dari apa lagi? Makanan yang cepat saji. Dari apa lagi? Makanan ultra proses, chicken, nugget, sosis, dan sebagainya. Itu penyebab asam urat tinggi. Apa efeknya? Efeknya adalah munculnya di persendian. Karena nggak bisa dibuang oleh urin dalam urin kita, maka dia menumpuk di persendian. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang lututnya sakit, bisa jadi ada dua kemungkinan, faktor pengeroposan tulang atau bisa asam uratnya tinggi. Makanya pada kesempatan ini rutinkan check up tiap bulan. Karena yang sudah usia 40 tahun, minimal 4 sekawan. Asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah wajib dicek. Untuk apa? Untuk mengetahui supaya kita mana yang tinggi, mana yang rendah, nanti kita bisa mencegah untuk mengobatinya. Yang terjadi apa di masyarakat rata-rata adalah kalau sakit seperti itu, pakai obat anti nyeri. Nyerinya hilang, penyakitnya masih ada. Itu kalau dibiarkan terus-menerus, yang terjadi adalah nanti bisa terjadi penyakit batu ginjal. Itu nanti hubungan dengan perilaku dari Rasulullah. Batu ginjal. Jadi kalau ada batu di ginjalnya, bapak tahu nggak kira-kira kalau operasi batu ginjal berapa, Pak? Ada yang punya pengalaman operasi batu ginjal? Berapa? Gimana, Pak? Di? Dioperasi batu ginjal. Iya, yang ya. Jadi kebetulan tempo hari ada pasien saya itu untuk mengeluarkan batu ginjal, Pak. Biayanya ini tanpa di cover BPJS, tanpa di cover BPJS 200 juta. Di rumah sakit Surabaya, ada rumah sakit Surabaya. Kenapa? Gatunya di ginjal, Pak. Kebanyakan makan nasi padang. Di sakit asam uratnya tinggi, kasih obat anti nyeri. Nanti kumat lagi, anti nyeri lagi. Yang terjadi adalah ginjalnya rusak. Jadi ginjalnya tinggal 9%. Jadi kalau ginjalnya sudah tinggal 9%, di bawah 5%, berarti sudah masuk kategori gagal ginjal. Jadi pada kesempatan ini, Bapak Ibu ada yang mendengarkan radio Suara Muslim, buatan? Ada. Saya tiap hari Jumat on air di Radio Suara Muslim, Pak. Jadi mungkin kalau yang tidak mendengarkan, ini sedikit tip cara mengecek fungsi ginjal, Pak. Ya ini. Nah, bisa dilihat, cara mengecek fungsi ginjal kita. Jadi setelah usia 40 tahun, penelitian dari jurnal dari worldkidneyday.org bahwa fungsi ginjal itu turun 1% per tahun, Pak. Belum muncul. Hilang. Ini kabelnya, sebentar. Oke, sedang Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang sekarang sudah usia 40 tahun, yang asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh. Suaranya nggak jelas, Pak. Nah, sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan?
Kelihatan? Kelihatan? Yang ini. Ampun. Suka konsumsi obat dewa, Dek. Muncul nggih? Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, monggo bisa diperhatikan. Jadi kalau setelah usia 40 tahun, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, berarti fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Yang harus dilakukan apa? Berhenti minum obat, perbaiki ginjalnya. Bisa, bisa. Oke, caranya gimana? Rumusnya adalah 140 kurangi usia kali berat badan. Dibagi 72 kali kadar kreatinin. Untuk kadar kreatinin nanti bisa cek di laboratorium. Jadi kalau yang ibu wanita nanti berat badannya dikalikan 0,85. Nanti hasilnya kalau ginjalnya di batas 90 itu normal. Kalau ginjalnya hasilnya 60 sampai 89 itu masuk kategori rusak ringan. Kalau ginjalnya antara 30 sampai 59% hasilnya itu masuk kategori rusak. Itu biasanya sudah mulai rasakan asam urat tinggi gitu. Jadi kalau stadium berat itu 15 sampai 29. Stadium 4 ya. Kalau stadium 5 atau gagal ginjal bila fungsi ginjalnya di bawah 15 itu hasilnya. Jadi itu. Jadi mungkin Bapak yang sekarang asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekan darah tinggi, kok minum obat tuh nggak sembuh-sembuh, segera hentikan obatnya, periksakan ke laboratorium kreatinin, cek sendiri berapa stadiumnya. Jadi kalau stadiumnya itu sudah mulai menurun, secepatnya perilakunya dirubah, terutama pola makan, pola pikirnya, pola hidupnya harus dirubah. Pola makan kalau ginjal itu apa? Ginjal itu unsurnya air. Unsurnya air, jadi tiap hari itu dia butuh air 2 liter, Pak. Suka, tidak suka, haus, tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Kenapa orang sekarang banyak orang gagal ginjal usia muda? Karena tidak mau minum air, minumnya adalah minuman bersoda, minuman berwarna-warni, itu yang merusak ginjal. Jadi ginjal itu punya peranan fungsi penting dalam tubuh manusia, karena dia menyaring darah kotor. Sisa metabolisme dari tubuh kita itu dibuang lewat urin. Siapa yang menyaring? Ginjal, Pak. Ya, kalau jenengan saya paling gampang mengandaikan, Pak, ya, ginjal itu seperti oli motor persis. Jadi setelah kita makan itu menjadi darah, Pak. Sama. Motor itu kan ada olinya, ya. Jadi oli motor tiap hari dipakai terus, semakin lama semakin kental, semakin pekat, semakin hitam. Kalau olinya tidak pernah ditap, tidak pernah diganti, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Minggu pada materi sebelumnya sudah pernah saya tanyakan. Rusak, Pak. Itu yang terjadi. Yang terjadi itulah pada manusia. Jadi terjadi kalau kita makan terus, tidak pernah darahnya ini dikeluarkan, yang terjadi adalah merusak ginjal. Makanya di Rasulullah bersabda, berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21, maka semua penyakit hilang. Apa hubungannya? Karena secara teorinya setelah usia 40, fungsi ginjal kita turun 1%. Jadi dibantulah dengan cara apa? Didetok darahnya, dikeluarkan darahnya tiap bulan sekali. Jadi kalau menurut penelitian yang lainnya, Pak, usia 65 sampai 74 tahun, 1:4 wanita pengidap penyakit ginjal kronis. Laki-laki 1:5 pengidap ginjal kronis. Tandanya apa kalau orang sakit ginjal, Pak? Sering kencing malam, kencingnya berbusa,
pinggangnya sakit. Jadi Pak, nggih, nah, tempatnya ginjal itu adalah punggung belakangnya sejajar siku. Itu tepatnya ginjal, atau paling gampang sejajar dengan pusar jenengan. Kalau situ sering sakit berarti ginjalnya bermasalah. Oke, ginjalnya sakit, sering kencing malam, kencing berbusa, sering kram malam, gatal-gatal biduran tidak sembuh-sembuh. Terus nanti paling parah kakinya bengkak, wajahnya bengkak, tangannya bengkak. Nanti juga drop anemia, anemia turun banget. Nah, kalau anemia turun drastis itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena ginjalnya sudah mulai gagal ginjal atau bisa adanya kanker. Jadi kalau ibu-ibu, kalau misalkan kok, karena kanker banyak terjadi pada wanita, kalau sampai anemianya drop, ditransfusi, drop lagi, ditransfusi, drop lagi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ginjalnya bermasalah sudah stadium 5, gagal ginjal, atau sudah masuk ada kanker di tubuhnya. Ya, itu tanda-tanda alarm ya. Jadi itu Pak. Jadi makanya selanjutnya nanti kita bahas persatu-persatu Pak, nanti nggak selesai. Ini materinya tentang Ramadan. Oke, Ramadan Suka konsumsi. Bentar. Kita kembali lagi Ramadan Pak. Nanti ini kurang berapa menit ini? Ketap ini. Ini kalau bicara penyakit itu 1 bulan ini nggak kelar-kelar ini kalau bicara tentang penyakit. Nanti yang belum bisa tentang detail tentang penyakit nanti bisa ngikutin kami di Radio Suara Muslim tiap hari Jumat Ba'da Isya. Nanti ada semua. Kalau jenengan mau lihat rekamannya, lihat hipotes kami ada semua. Jadi penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit miomista ada semua. Tinggal jenengan pelajari, cocokkan dengan diri jenengan, perbaiki bisa, insya Allah bisa. Selanjutnya apa? Ya. Makan 3 jari Pak, makan 3 jari. Setelah itu mulutnya dijilat. Apa namanya? Makan 3 jari. Setelah itu selesai makan, ini dicucup istilah bahasa Jawa ini. Anda tahu kira-kira apa? Pak? Kenapa kalau Rasulullah setelah makan kok jarinya dikecup? Kenapa Pak? Kenapa? Jadi Pak, itu adalah yang dikecup itu adalah bakteri E. coli, bakteri pencernaan. Jadi setelah Rasulullah makan, jadi apa yang dilakukan Rasul itu ada secara medis itu ada jawabannya Pak. Jadi setelah makan Rasulullah itu ini dikecup. Itu untuk menyedot bakteri E. coli dimasukkan dalam perut. Fungsinya apa? Untuk membantu pencernaan. Itu. Yang terjadi sekarang apa? Kenapa sekarang banyak orang sakit kanker? Apa kira-kira? Sudah tahu Pak? Minggu kemarin sudah pernah saya ini Minggu kemarin nggak bisa ini. Kalau di Rasulullah diajarkan tangan kanan 3 jari. Kalau misalkan jenengan tidak bisa pakai jari tangan, mungkin pakai sendok Nah, nanti supaya tetap ada bakteri di tubuh kita, rutinkan makanan yang mengandung fermentasi. Contohnya apa? Tempe, brem, tape, kombucha, kefir, terus ini acar. Itu ya kenapa? Yakult kalau bisa jangan kebanyakan Pak. Yang alami aja itu kan buatan manusia Jadi yang kalau bisa yang alami tadi itu, yang fermentasi itu untuk membantu proses pencernaan kita. Yang terjadi Pak, ini kok tidak bisa digerakkan. Minggu sebelumnya sudah pernah saya jawab ini Nah. Cancer love banyak sugar. menurut data terbaru dari Global Cancer Observatory. Bisa minta tolong lagi Pak, bentar ya. Yang tadi Pak, bisa minta tolong? Ini kok nggak bisa, kursornya nggak bisa dipakai ini.
Kursatnya nggak kelihatan. Ini, oh ini, bisa lihat. Oke. Ini ya, ini bukan. Oke. Oh, iya. Ada beberapa hal yang mungkin yang nggak disadari dalam artian tidak ditulis di ingredient list, tapi ada di situ misalnya seperti ayam goreng misalnya. Ya. Ayam goreng kan dari ayam broiler nih ya, dia dapat pakan. Kalau ngelihat dari ingredient pakan itu ada growth promoter Apa Ya. tuh, Bu? atau ya zat yang membuat pertumbuhannya jadi makin cepat. Oh, iya. Pakan. Banyak yang mengira itu hormon. Ya, hormon yang ditaruh di ayam. Kebanyakan enggak karena hormon itu mahal. Yang akhirnya yang ditaruh adalah antibiotik. Nah, ini Itu. nggak disuntik dipakan ya, jadi Oh, dimakan dimakan. campur. Nah, dimakan sama ayam dan itu selama Cepat. seumur hidupnya dia makan itu kan. Dan itu ada di dagingnya. Di daging ayamnya antibiotiknya. Dan kalau kita makan, masuk juga antibiotiknya. Ke tubuh kita. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kita nggak selalu sadari gitu. Dan antibiotiknya jeleknya apa? Mikroba baik di usus kita ikut mati. Karena itu. Karena antibiotik yang ada di daging ayam yang kita Dan itu penting tuh. Mikroba itu yang baiknya ya. ya itu salah Mati. satu mati. Antibiotik kan bisa bunuh mikroba. Kalau mati mereka salah satu yang ngasilin asam-asam organik, anti tumor. Itu ada jurnal yang ngasilin anti tumor, berarti setiap manusia punya sel tumor. Nah, kalau nggak ada anti tumornya dia akan berkembang. Makanya prevalensi orang kena tumor sekarang makin banyak Makin banyak. gitu. Itu berapa hal yang mungkin saya pengen share karena saya juga penderita tumor. Jadi saya tidak menyadari bahwa saya makan itu selama ini. Karena gitu. sering makan ayam goreng. Ayam goreng. Maksudnya kalau mau ya ada ayam probiotik walaupun harganya sekarang masih tinggi. Oke, Pak. Itu kebanyakan makan ayam. Jadi kalau ayam sekarang, Pak, 35 hari itu ada namanya growth promoter. Untuk menggemukkan dagingnya pakai namanya growth promoter. Growth promoter itu biasanya harus pakai hormon, tapi karena mahal pakai antibiotik. Jadi sifatnya antibiotik, kalau jenengan kebanyakan makan antibiotik, semua bakteri tubuh kita mati semua. Kita nggak ada antibodi. Makanya tadi Rasulullah menganjurkan setelah makan pakai dicucuk. Fungsinya apa? Untuk mengembalikan antibodi kita, bakteri-bakteri kita yang sudah rusak. Jadi kalau bakteri mati, Pak, jadi kalau semua bakteri mati, nanti tinggal adalah virus. Virus itu kalau jenengan tahu kayak seperti benalu. Jadi kalau di dalam virus itu ada namanya DNA. Nah ini, Oke, ini waktunya nggak cukup. Cukup. Jadi biasanya bakteri itu kan dari tanah, Pak, biasanya. Karena makanya makan-makan itu kan, kalau makan organik ya, kita makan otomatis di dalam makanan organiknya ya, kita makan, kita sedot. Gitu. Itu teorinya gitu. Jadi makanya kalau misalkan misalkan kan zaman sekarang kan sudah makannya pakai sendok semua nggih. Nah, untuk karena kebanyakan makanan sekarang itu mengandung antibiotik yang merusak bakteri dalam tubuh kita, untuk kembalikannya gimana ya? Tadi itu perbanyak makanan yang mengandung fermentasi. Contohnya tadi itu. Nah, itu Pak. Jadi makanya kalau Bapak Ibu yang sekarang kebanyakan makanan yang ultra proses dan sebagainya, kebanyakan minum obat antibiotik, stop dari sekarang. Karena salah satu penyebab kanker itu adalah kebanyakan makanan atau kebanyakan minum obat antibiotik yang membuat bakteri dalam tubuh kita mati semua. Nanti tinggal virus. Kalau ayam kampung boleh, Pak. Kalau ayam alam potong nggak boleh. Kampung boleh. Kenapa? Tapi itu, Pak. Ya, jadi semua yang sekarang proses penggemukannya secara tidak alami, hindari. Bukan berhenti nggak, hindari. Kita nggak bisa, karena kalau dari penelitian itu bahwa semua makanan yang di darat sudah terkontaminasi dengan antibiotik. Jadi termasuk udang pun sekarang pakai antibiotik, lele pakai antibiotik, terus yang belum tercemar itu makanan laut, Pak. Nggih.
Tapi laut antara Surabaya dengan laut yang utara Madura itu beda, Pak. Kualitasnya beda. Jadi makanan yang sekarang masih original, tidak tercemar oleh bakteri, tidak tercemar oleh macam-macam racun, itu adalah makanan laut. Kalau makanan darat, semua yang mengandung tidak alami prosesnya adalah dipaksakan untuk tumbuh tidak alami, rata-rata pakai obat. Jadi kalau ayam itu kan 35 hari, nggih. Nah, itu yang kalau kita makan semua mati semua. Nggih. Nanti sementara sekian dulu, nggih. Karena waktunya kalau kita bicara tentang penyakit itu enggak selesai-selesai. Ini sebenarnya materi untuk Ramadan. Tapi semoga sedikit ilmu ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini semua sehat semua, diberkahi oleh Allah ilmunya, diberkahi oleh Allah sehatnya. Semoga senantiasa istiqomah menjalankan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alergi kantong kalau ya kalau memang alergi harus dihindari, Pak. Biasanya berhubungan dengan autoimun, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر